Pueris keluarga Cheng. Nyonya YE, Anda Amil. Benarkah? Ya, 1,5 bulan. Namun, harus hati-hati di awal. Kurangi kelelahan dan tetap tenang. Sayangku, kamu harus baik-baik, Mama berjanji. Saat lahir ke dunia, kita akan bersama-sama menemani ayahmu. Kakak Bufan, pelan-pelan dong. Tuan muda keluarga Ye Bufan akhirnya pergi. Su Qingsheng. Bufan, kamu mabuk. Aku bantu kamu istirahat. Cengkingnya. Haruskah aku panggil kamu istri? Atau panggil kamu ibu tiri? Bufan, perutku sakit sekali. Aku hamil. Katakan. Bagaimana ibu meninggal setahun lalu? Sebelum pergi, apa yang Ye Tian katakan padamu? Katakan. Qingya, janji padaku. Jangan pernah ceritakan ini kepada siapapun. Tolong jaga Bufan untukku. Biar dia hidup dengan baik. Ayah tidak memberitahuku apa-apa tentang kepergian ibu. Aku benar-benar tidak tahu. Sungguh keras kepala. Qingcheng Janggonte. Katakan semuanya. Ayah. Su Qingcheng. Clea, dulu kita sahabat baik. Aku nggak mau bohongin kakak Bufan lagi. Dia sudah terlalu menderita. Kamu ngomong apa sih? Aku bohongin dia apa? Clea, kita nggak boleh terus begini ke kakak Bufan. Dia begitu baik sama kamu. Kamu nggak merasa bersalah? Kamu ngarang apa sih? Clea jangan begini. Aku nggak ngomong lagi. Aku nggak ngomong lagi, oke? Kakak Bufan, aku masih hidup kan? Tenang saja. Ada aku di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Terima kasih, kakak Bufan. Qingsheng, jangan takut. Ada keluarga Ye yang mendukungmu. Katakan yang sebenarnya. Sebenarnya Qingya adalah wanita paman Ye. Su Qingcheng. Kamu memfitnah aku. Jelaskan maksudmu. Cengkingnya. Setelah kedokmu terbongkar, kamu harus menyakiti orang lain, ya? Bufan, jangan percaya dia bohong. Sudah tahu kamu tidak akan mengakuinya. Lihat ini apa? Bukti sudah di depan mata, apalagi yang mau kamu sangkal. Ini saat ayah sakit. Aku merawatnya di sebelah ranjang, mendengarkan dia bicara. Cuma dekat sedikit saja. Merwat, Kamu memang pintar merawat. Sampai wajah hampir saling menempel. Tidak seperti itu. Ini hanya soal sudut pandang. Tidak biasa, perhatikan, ada yang sengaja pilih sudut ini. Qingya, kamu lupa, malam itu kamu mabuk. Kamu sendiri bilang padaku. Kamu bilang ibu, kebetulan melihat kalian ngobrol bersama, dia sangat terpukul. Setelah itu, kesehatannya semakin memburuk. Su Qingcheng. bagaimana mungkin kamu memfitnahku seperti ini? Maaf Qingya, aku hanya tidak ingin lagi membohongi Bufan. Karena aku sudah berkata, membuat kalian sedih. Biarkan semua kesalahan aku tanggung sendiri. Qingcheng, kamu baik-baik saja? Apa aku bilang itu benar? Aku jamin dengan nyawaku.
Gadis bodoh. Aku percaya padamu. Cheng Qingya. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Bayar harganya. Bufan, waktunya. Berlututlah. Di depan ibuku, ceritakan dengan jelas apa yang telah kamu lakukan. Ye Bufan. Aku adalah istrimu. Aku hanya peduli padamu. Seharusnya tidak meragukanku seperti kamu nggak bisa perlakukan aku. Diam. Kata cinta keluar dari mulutmu. Terlalu munafik. Berlutut. Aku sekarang benar-benar nggak bisa berlutut. Gak ada penyesalan. Baiklah, aku bantu kamu. Benar-benar. Sakit sekali, sakit. Sekarang kamu tahu rasanya sakit, kan? Dulu waktu kamu bikin ibuku sakit parah sampai masuk rumah sakit, kenapa kamu gak mikirin perasaannya? Aktingnya lumayan meyakinkan. Sekarang malah pura-pura pingsan. Kau bukan biasa. Jangan begini, dong. Meskipun Qingya salah. Dia itu istrimu. Kita dulu teman baik, kalau harus ada hukuman. Aku lebih baik menanggungnya sendiri. King Cheng, kenapa aku dulu tidak menyadari? Kamu baik dan tulus padaku. Dia tak bisa dibandingkan denganmu. Cheng Qingya. Berhentilah berpura-pura. Bangun sekarang juga. Cheng Qingya. Bangun. Kakak Bufan. Dia pingsan beneran. Pakai lilin. Coba ciprati dia biar sadar. Ye Bufan. Aku hamil. Kamu nggak bisa begini sama aku. Apa yang kamu bilang? Aku juga nggak dengar jelas. Ya udah, bikin dia sadar lagi aja. Istimewa. Dia. Dia sepertinya berdarah. Aku hamil. Kau bilang apa? Hamil. YK. Sekitar 6 minggu hamil. 6 minggu. Kakak Bufan, bukankah saat itu kamu sedang di luar kota menangani proyek? Maaf. Kakak Bufan, apa aku ngomong salah lagi? Bagus sekali. Aku ingin lihat bagaimana lagi kamu mau menjelaskan. Cheng Qingya. Kamu benar-benar mengecewakan aku. Ye Bufan. Anak. Ini benar-benar milikmu. Aku bisa bersumpah. Aku tidak menyangka kamu bisa melangkah sejauh ini. Kamu pikir aku mudah dibodohi, atau kamu pikir aku tidak punya dasar prinsip sama sekali? Aku dan ayah difitnah. Kamu boleh tidak percaya, tapi kamu tidak berhak meragukan. Jangan sebut dia di depanku. Mendengar namanya bikin kesal. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan keluarga Ye. Tapi kamu akan tinggal di sini, dan perlahan-lahan merasakan akibat dari semua yang sudah kamu lakukan. Qingya. Kamu akan mengalami ini, ya. Su Qingcheng. Kamu benar-benar menyakiti aku seperti ini. Ini bukan salahku. Su Qingcheng, apa kurangnya dibanding kamu? Tapi waktu itu, ayah Ye memilih kamu. Memilihmu menantu keluarga Ye. Tatapan dinginnya terhadapku akan kuingat seumur hidup. Kamu jelas tahu. Awalnya aku tak peduli jadi menantu keluarga Ye. Yang ku benci adalah sikapmu yang terlihat tidak peduli. Yang kamu abaikan begitu. Adalah sesuatu yang aku kerahkan segalanya untuk mendapatkannya. Sekarang juga pergi mengungkapkan semua kebenaran kepada Bufan. Kamu pikir saat ini dia lebih percaya atau padaku? Semakin banyak kamu menjelas, dia hanya akan semakin membencimu. Kamu, apa yang kamu mau lakukan? Kak Bufan, tolong aku. King Cheng, ada apa? Qingya tadi memukulku, bahkan bilang mau mencelakai aku. Aku sangat takut.
bukan aku. Sungguh, bukan aku yang melakukannya. Cheng Qingya. Kamu benar-benar mengecewakan aku. Terjadi sesuatu pada King Cheng. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Bu Fan, bukan aku. Percayalah padaku sekali ini, hanya sekali saja. Oh, sungguh bukan aku. Fakta di depan mata, bagaimana bisa percaya kamu? Kamu menyerang King Cheng. Bukannya kamu marah karena dia membongkar siapa dirimu? Semua ini akibat ulahmu sendiri. Anakku. Tolong aku. Anakku. Keadaan darurat. Pasien menunjukkan gejala keguguran. Cepat siapkan tindakan penyelamatan. Nona Cheng, maaf, kami berusaha semaksimal mungkin. Anak itu tidak bisa diselamatkan. Kondisi tubuhmu sekarang sangat lemah. Tolong jaga dirimu baik-baik. Kegugurannya sudah benar. Ini memang bayi yang seharusnya tidak dilahirkan. Ye Bu Fan. Apa salahku? Kamu harus begini sama aku? Apa kamu gak sadar apa yang sudah kamu lakukan salah? Hei, Tuan Ye, Nona Su sudah sadar. Oke, aku akan segera ke sana. Kamu harus bersyukur, King Cheng akhirnya sudah sadar. Hari ini kamu harus ikut aku pulang ke keluarga Ye. Berlutut di depan foto ibuku dan renungkan baik-baik semua yang sudah kamu lakukan. Ye Bu Fan. Berhenti di situ. Kamu sudah menyebabkan anakku meninggal. Mulai hari ini, aku dengan kamu, dengan keluarga Ye, tidak ada hubungan lagi. Resmi memberitahumu. Aku mau cerai sama kamu, Ye Bu Fan. Kamu mau cerai sama aku? Otakmu kebentur ya? Qingya. Aku datang terlambat. Maafkan aku sudah bikin kamu menderita. Sehunga. Kasih tahu nenek. Aku mau pulang ke rumah. Aduh, benar-benar deh. Qingya kecilku, akhirnya kamu kembali. Sihun, segera bersiap, keluarga Cheng harus mengerahkan semua kekuatan. Untuk menghadapi keluarga Yi. Keluarga Cheng harus mengerahkan kekuatan. Untuk menghadapi keluarga Yi. MA, Anda harus berpikir masak-masak. Keluarga Y memiliki fondasi kuat, konflik langsung tidak menguntungkan. Anda harus merencanakannya dengan... Diam kau. Cucuku sudah diperlakukan begini. Kamu masih mau aku pikir panjang. Nenek, biar aku urus masalah ini. Urusan dengan keluarga Y. Aku akan hitung sendiri. Anak bodoh. Yang kamu hadapi bukan satu orang. Itu kawanan harimau dan serigala. Bagaimana nenek bisa tenang membiarkanmu menghadapi sendiri? Sihun. Nenek, apa yang ingin Anda katakan? Beritahu semua keluarga. Besok malam aku akan mengadakan pesta untuk menyambut kepulangan Qingya. Aku akan mengumumkan di pesta tersebut bahwa Qingya sementara mengambil alih posisi kepala keluarga Cheng. Bu, Apakah ibu masih ada yang ingin disampaikan? Qingya baru saja kembali. Belum terbiasa dengan keluarga. Apakah ini tidak terlalu terburu-buru? Dengan kemampuan dan pandangan Qingya, siapa di sini yang bisa menandinginya? Menurutku, tidak perlu dibahas lagi. Aku sudah memutuskan. Xiaoya. Dan juga, soal pernikahanmu. Nenek juga memikirkannya. Menurutku, kamu dan Sisun sebaiknya cepat tentukan perjanjian pernikahan. Nenek, ini. Sisun juga anak yang aku lihat tumbuh dewasa. Kemampuannya, kepribadiannya, tidak ada yang perlu diragukan. Pasti bisa melindungimu dengan baik. Lagi pula, perasaannya padamu
Apa kamu belum menyadarinya? Baik, menurut pengaturan nenek. Anak baik. Malam ini, bicara saja dengan nenek, ada nenek di sini. Aku lihat siapa yang berani menyakitimu. Sudah 7 hari. Tidak ada kabar sama sekali. Dia sebenarnya pergi kemana? Cheng Qingya, kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Siapa yang menyentuh barang-barang di kamar saya? Siapa? Temukan orang itu untukku. Kakak Bufan, foto lama bikin hati nggak nyaman. Gimana kalau pakai Lebih enak dilihat, kan? Aku pernah bilang gak? Barang di ruangan ini gak boleh ada yang sentuh. Foto aslinya di mana? Aku kira kamu udah gak mau itu, makanya aku buang ke tempat sampah di luar. Kakek Bufan, tadi kermu. Serem banget. Maaf. Sikapku nggak baik. Kamu pergi ke kamar sebelah istirahat. Jangan masuk lagi. Aku tidur sendirian takut. Kalau gitu, biar pelayan jagain di depan pintu. Setiap kali lihat kamu, aku jadi ingat kejadian yang dulu. ternyata di hatimu. Aku sama kayak sampah. Qingya, yang lalu biarlah berlalu. Lihat ke depan, besok masih ada jamuan. Qingqing, kamu punya hak apa? Apa sih kurangnya aku dibanding kamu? Kamu siapa? Berani halangi jalanku. Tahu siapa pacarku? Ibu Fan. Berani sentuh aku. Nona Su. Panggil pacar si lancar banget ya. Ibu Fan. Apa dia pernah ngakuin hubungan? Kamu sebenarnya siapa? Seseorang yang bisa membantumu. Duduk di posisi nyonya besar keluarga Ye. Hanya dengan kamu, kenapa kamu merasa layak? Lihat ini. Kamu akan tahu apakah aku punya kelayakan itu atau tidak. Apa tertulis di sini benar? Benar-benar pasti. Ini adalah rahasia tersembunyi tentang latar belakang Ye Bufan. Bekerja sama denganku. Di masa depan, keluarga Ye akan ada di bawah kendalimu. Baik. Aku setuju denganmu. Ye Bufan. Kamu tidak suka aku. Kalau begitu aku akan menggantikanmu. Bagus. Yadi. Kita tunggu saat yang tepat. Menggandeng kitaku pasti kepilangan keluarga Cheng? Kenapa atur tempat duduk seperti ini? Sekarang ada orang yang kamu pikir ganti gaya. Bisa masuk ke tempat yang seharusnya nggak kamu masuki. Keluarga Cheng tidak silakan pergi. Cheng Qingya, apa yang kamu lakukan? Tuan Ye. Lama tak jumpa. Kamu terlalu sibuk sampai lupa semuanya. Sampai lupa aku siapa. Kalau menurut generasi Penggel, Ibu muda, ya kan?
Sehun Opa. Kakak Bufan, kita harus gimana? Sepertinya nona besar keluarga Cheng ini kurang paham sopan santun. Kalau dia menyuruh duduk di sini, ya, kita duduk saja. Aku ingin tahu, kemana muka para sesepuh keluarga Cheng akan ditaruh. Kakak Bufan, ini terlalu memalukan. Ayo kita pergi saja. Kenapa terburu-buru? Pertunjukan yang menarik baru saja dimulai. Aku ingin tahu, siapa yang pada akhirnya akan merasa malu. Terima kasih atas kedatangan hari ini. Selamat datang putri keluarga Cheng. Keluarga Cheng berterima kasih. King Ya. Kusini. Semua orang menunggu untuk melihatmu. Kenapa dia? Aku mengerti, Cheng Shisun cucu angkat keluarga Cheng tidak punya hak waris. Pasti dia bekerja sama dengan Cheng-Chingnya, membuat Cheng Qingya jadi putri keluarga Cheng, untuk merebut harta keluarga. Cheng Qingya, kamu benar-benar licik. Mau lanjut akting hari ini? Nenek. Semuanya. Ini dia cucu kandungku. Cheng-Chingya. Tunggu dulu. Nenek, apa nenek sudah tua sampai bingung dan salah orang? Dia mana mungkin bagian dari keluarga Cheng? Siapa gadis ini? Di pesta orang lain, berlaku begitu ribut dan kurang. Aku yang membawanya. Mungkin belum tahu latar belakang Nona Cheng. Dia wanita yang ditinggalkan oleh perilakunya buruk, hubungan mencurigakan dengan tetua, membuat marah besar Bibi Ye. Su King Cheng. Sudah berteman selama bertahun tak kenal aku? Pernah lihat keluargaku? Kamu tahu, dulu tinggal di mana? Sekarang kamu tahu, kenapa aku nggak pernah peduli gelar menantu keluarga. Kamu ngomong ngawur. Benar-benar berpikiran sempit. Ini tidak mungkin. Sampai sekarang masih belum paham sih, gelar pria nomor 1 Kyoto tidak pantas. Pernah menikah denganmu, itu adalah kesalahan terbesar. Kamu. Sekarang, saya mewakili keluarga Cheng mengumumkan hal ini mulai hari ini. Grup Cheng akan bersaing bisnis dengan grup Y. Semua berdasarkan kemampuan. Keluarga Ye kami akan melawan sampai akhir. Tunggu dulu. Masih ada satu hal. Dengan ini aku akan menceraikan Ye mulai sekarang. Tidak ada hubungan. Baiklah, Cheng Qingya. Penghinaan hari ini. Keluarga Ye pasti mencatatnya. Rasa jengkel di hati. Akhirnya keluar juga, kan? Mau apa? Lepaskan. Cheng Qingya, secara nama, masih istriku. Apa yang kulakukan, jangan kau atur. Sudah tak ada hubungan lagi. Tolong jaga sikapmu. Cheng Qingya, aku benar-benar meremehkanmu. Tidak menyangka dalam hitungan hari, kamu sudah merapat ke keluarga Cheng. Kamu pasti tidak pernah berhenti bergerak, ya? Aku sudah bicara jelas. Tak disangka, setelah dandan, kamu terlihat seperti orang yang berbeda. Tapi, itu tidak akan mengubah sifat dasar dalam dirimu. Kamu selalu bilang, aku orang seperti ayahmu, tapi kamu begitu tidak hormat pada orang tua. Di mana sopan santunmu? Akhirnya kamu mengakuinya. Kamu selalu arogan dan sombong, dimainkan orang lain tanpa sadar. Sungguh menyedihkan. Masalah ibuku ada kaitan denganmu? Katakan yang sebenarnya. Kalau kamu terus begini, aku panggil orang. Silakan panggil. Qingya, kamu nggak apa-apa? Sehun. Berani sekali kalian. Berani beraninya menyentuh. Ini wilayah Keluarga, bukan tempat orang luar bertingkah. Sehun. Nggak perlu buang omongan sama mereka. Berhenti. Kamu nggak malu? Sudah diusir dari keluarga Ye, tapi masih berani mendekati Gege Bufan. Hati-hati dengan ucapanmu. Kalau terus bicara, awas aku nggak bakal sungkan. Kamu cucu angkat keluarga Cheng? Kamu terjebak penampilannya. Kamu nggak tahu dia sebenarnya. Biar aku kasih tahu. Menggoda yang tua, marahkan mertua, pernah keguguran. Kalau kamu hari-hari kena masalah, nanti nyesel nggak guna. Aku bilang tutup mulut dan keluar. Kenapa? Aku belum selesai bicara. Kakak Bufan, dia pukul lagi. Su King Cheng. Dengar baik-baik. Mulai hari ini, aku, Cheng Qingya, bukan orang yang bisa kau hina atau sentuh sembarangan. Kakak Bufan, tatapannya menakutkan sekali. Cheng Qingya, apa yang dilakukan? Kenapa nggak berani bicara ke orang lain? Sekarang berlutut.
Minta maaf pada King Cheng. Aku hitung sampai 3. Kamu. Sehun, Kak. 2. 3. Berani-beraninya kamu menyerang lagi. Sudah kubilang, jangan cari gara-gara Ching-Chinga. lagi. Kau dari rumah Yi sedikari perlendangan kan? Tolong pahami ini. Memutuskan hubungan dengan keluarga Ye. Sudahlah. Jaga gengsi, tapi hidup menderita. King Cheng. Kakak Bufan. Aku hanya bertanya, gimana kabar dia akhir-akhir ini? Dia mau nyawaku. Cheng Qingya. Kamu benar-benar kejam. Ye Bufan, kamu buta atau nggak mau melihat? Dia jatuh sendiri. Kamu pikir aku anak 3 tahun? Dia main drama luka buat apa sampai kepalanya berdarah? Kakak, kedinginan. Jangan takut. Aku antar kamu ke rumah sakit. Cheng Qingya. Kalau King Cheng ada apa-apa, kamu harus tanggung semua akibatnya. Ye Bufan. Apalagi yang kamu mau? Aku nggak mau lihat. Masuk mobil. Ikut aku ke suatu tempat. Kenapa aku harus dengar? Menemukan sesuatu di kamar lama. Mungkin itu penting buat kamu. Gak mau ambil kembali? Apa itu? Pergi saja, nanti kamu tahu. Tidak bagus. Bukannya katanya pulang ambil barang? Kenapa bawa aku ke sini? Lihat sendiri, apa yang kamu lakukan pada King Cheng? Dia berdarah. Aku sudah bilang, hal itu tidak ada hubungannya. Aku melihat sendiri kamu mendorong dia. Kenapa tidak mau mengakuinya? Kamu bawa aku ke hanya untuk mengatakan Minta maaf pada King Cheng. Sekarang juga. kamu tidak berhak memerintahku. Lihat baik-baik, dia belum sadar gara-gara kamu. Cheng Qingya. Apa di hatimu sama sekali nggak ada rasa bersalah? Pak, Cheng Shisun mencarimu, ada urusan mendesak. Cheng Qingya. Aku keluar sebentar. Kamu di sini pikirkan baik-baik. Bagaimana caranya minta maaf? Aduh. Tiduran selama ini, capek banget. Kamu nggak apa-apa, Aku bisa kenapa emang? tapi luka di kepalamu masih berdarah. Ngerti sekarang? Su Qingcheng, kamu benar-benar penuh rencana. Ching-Chinga. Kamu tidak bisa melawanku. Tahu kenapa Ye Bufan tidak pernah percaya? Karena benih keraguan sudah lama tertanam di hatinya. Meski yang kamu katakan benar, dia memilih untuk tidak melihatmu. Apa yang kamu lakukan, hari pasti akan terbongkar. Baiklah, menunggu hari itu. Lihat nanti. Apakah dia yang duluan Atau kamu menghilang duluan? Biarkan aku masuk. Cheng Shisun. Area kamar pribadi. Jika kamu terus membuat Aku akan panggil keamanan. Yi Bufan. Qingya di dalam, Saya belum pernah lihat. Hei, kemana Nona Cheng? Oh. Apa dia pergi lagi ngobrol sama orang tua? Bukannya dia paling suka bergaul sama yang lebih tua? jaga bicaramu sedikit. Suruh dia segera pergi. Kalau tidak, saya nggak tahu rumah sakit ini bisa terus jalan atau enggak. Ching-Chinga. Kalau lukaku ini tidak sembuh-sembuh, darah terus mengalir. Kau bilang, bagaimana kakak Bufan menghadapi dirimu? Dia mau berpikir apa, mau berbuat apa. Aku sudah tidak peduli lagi. Kakak Bufan, di luar bagaimana? Tidak ada apa-apa. Apa ini? Saya tidak tahu. Mungkin itu barang medis yang terjatuh dari dokter. Ye Bufan, lihat baik-baik. Saat kamu membawaku tidak punya benda ini di tubuhku. Ini adalah alasan kenapa dia terus berdarah. Keluar. Sekarang. Semoga kamu ingat pelajaran ini, jangan cari aku untuk hal-hal tidak berguna.
Aku nggak sesantai Nona Su. Jelaskan dong, ada apa ini? Kakak Bufan, dengar dulu. Kamu terus berdarah. Karena ini, kan? Benar, Kakak Bufan. Aku nggak sengaja. Semua ini, kamu cuma pura-pura, kan? Kamu bohong sama aku. Kakak Budi, aku nggak sengaja. Sepanjang hidup, aku benci dibohongi. Kakak Budi, nggak sengaja bohong sama kamu. Hari itu, Cheng Qingya menceraikan, bikin kamu malu. Aku cuma mau kasih di, kalau mau ganggu aku, tapi jangan ganggu kakak Budi. Aku tahu, juga ingin membela aku. Tapi kali ini saja, jangan diulang. Jangan sembunyikan apapun dariku. Aku janji, tidak akan ada yang seperti ini lagi. Ye Bufan. Memakai cara licik untuk menekan dan mempermalukan wanita. Apa kamu layak disebut pria? Aku resmi menantangmu. Berani kamu selesaikan seperti pria sejati? Baiklah. Tapi aku kasih tahu kamu. Saat itu yang tumbang. Pasti kamu. Kita lihat saja nanti. Berhenti, Sehun Kak. Jangan bertengkar lagi. Aku nggak apa-apa. Selevel ini belum seberapa. Lanjutkan. Kak, jangan pukul lagi. Aku hari ini benar-benar capek. Tidak mau tinggal di sini. Oke baiklah, Kita pulang. Cheng Shisun. Ingat baik-baik. Selama aku, Ye Bufan, masih hidup di dunia. Cheng Qingya, dia tidak akan pernah bisa lepas dariku. Apa yang kamu lakukan di sini? Ye Bufan terluka parah dan koma karena keluarga Cheng. Ini urusan Ye, cepat bicara lalu pergi. Nona Su, kamu merasa sedih. Beberapa hari nggak angkat telepon. Apa kamu udah lupa? Kita masih kerja sama, kan? Sejak kapan aku resmi setuju sama kamu? Menurutku hari ini jadi Nyonya Ye juga cukup baik kok. Nona Su. Timaknya nggak ikutin aturan. Jangan banyak bicara. Kamu pergi nggak? Kalau nggak pergi, aku akan lapor polisi. Mereka ingin memanfaatkan posisi untuk merebut warisan keluarga Ye. Baik, aku setuju. Ye Bufan, kamu meremehkanku, aku gantikanmu. Kamu, merekam suara. Siapa di sana? Kamu siapa? Kenapa ada di rumah kami? Su Qingsheng. Aku dengar semua yang kalian bicarakan barusan. Kamu harus beri penjelasan. Kalau tidak, aku beritahu Bufan. Tante, jangan emosi. Dengarku lepaskan aku. Kamu kuma untuk warisan keluarga Ye. Aku akan segera beritahu Bufan aslimu, biar dia yang urus kamu. Tante. Masih ada napas. Nona Su. Kelihatannya kita harus terus bekerja sama. Sekarang kita harus lakukan apa? Kalau Ye Bufan tahu itu aku dorong. Aku pasti selesai. Aku punya cara. Ikuti apa yang aku bilang. Setengah jam lagi. Su Qingcheng. Kamu panggil aku ke sini. Sebenarnya ada apa? Masih hidup. Bibi kecil. Cheng Qingya, apa yang kamu lakukan padanya? Bukan aku. Waktu aku dia sudah seperti ini. Bibi kecil, kamu kenapa? Pasti kamu yang bikin. Kok bisa sejahat ini sih? Kalau sesuatu terjadi ke bibi kecil, aku pasti nggak akan melepaskanmu. Hari ini keluarga Ye mengirimkan sebuah kotak. Dai dalam kotak itu apa?
Undangan. Isinya apa? Keluarga Y mengadakan pesta malam. Mereka mengundang kita untuk hadir. Sepertinya, dia ingin di sana. Menghitung semua hutang dengan kita. HMPH. Kalau ingin, kita datang saja. Aku ingin lihat. Dia bisa main trik apa lagi? Tak disangka. Kalian benar-benar berani datang. Kami tidak merasa bersalah, berani datang. Baik. Silakan. Ye Bufan selalu tegas antara baik dan buruk. Tak pernah melibatkan keluarga dalam urusan ini. Keluarga Cheng membalas dendam pada keluarga Ye, berani. Ini melibatkan keluarga tak bersalah di sisiku. Bawa ke sini. Nona keluarga Cheng, Cheng Qingya. Saat keluarga Ye lengah, kamu mendorong bibiku jatuh, menyebabkan dia terluka parah dan koma. Ye Bufan, salah orang, bukan aku. Aku melihatnya sendiri saat pulang ke rumah. Mana mungkin aku salah? Saat aku tiba, bibimu sudah pingsan. Aku mendekat memeriksa kondisinya. Baiklah. Kalau begitu, aku mau tanya. Keluarga Cheng dan Ye bermusuhan sejak lama. Kenapa kamu datang ke keluarga Ye? Su Qingcheng menelepon dan memintaku datang. Aku tidak menghubungimu. Kalau tidak percaya, periksa catatan panggilanku. Apalagi yang mau kamu katakan? Aku tahu. Apapun yang aku katakan sekarang tidak akan ada yang percaya. Kamu sudah mengaku, bagus, bibi kecilku. Merawatku seperti anak sendiri. Luka yang kau berikan padanya, kubalas berkali lipat. Kamu mau apa? Aku mau dia berlutut. Minta maaf pada tanteku. Kenapa kamu melihatku begitu? Sekarang jelas, maling teriak maling. Siapa yang salah? Maafkan aku, Buf. Aku tidak sengaja. Waktu itu aku benar-benar takut. Berlutut. Minta maaf pada tanteku. Maaf tante, aku benar-benar tidak sengaja. Saat itu aku sangat takut. Aku juga ingin kamu merasa. Rasanya jatuh. Jangan seperti itu, Bufan. Aku bisa terluka. Waktu dorong tanteku dulu, apa pernah berpikir dia bisa terluka? Aku salah. Aku siap menerima hukuman apapun. Kalau sudah tahu kebenarannya. Sehun, mari kita pergi. Maaf. Menemukan pelaku sebenarnya sudah cukup. Sehun, kakak, ayo kita pergi. Cheonga, kamu baik-baik? Apa kamu terlalu lelah akhir-akhir ini? Kurang istirahat? Aku juga tidak tahu. Besok. Pergi periksa ke rumah sakit? Ya. Hampir saja. Tidak tahu siapa kirim video kacau. Siapa lagi kalau bukan Ibu Fan. Hampir saja aku ikut terjatuh. Makanya aku bilang, mengandalkan pria itu tidak bisa dipercaya. Ngomong-ngomong, Aku yang kirim videonya. Kamu yang kirim? Kamu gila ya? Kamu benar-benar sudah gila? Kamu selalu tidak konsisten. Hanya ketika jalan kembali, tidak ada jalan mundur lagi. barulah kamu akan fokus bekerja. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kapan rapat direksi? Rapat umum pemegang saham berikut cukup untuk membuatnya benar-benar tersingkir. Nona Cheng. Keguguran terakhir Anda menyebabkan kerusakan besar pada keadaan saat ini. Saya khawatir sulit untuk hamil lagi. Apa? Saya dan Sehun akan menikah segera. Harus bagaimana sekarang? Dokter. Nona Cheng, ada apa dengannya?
Nona Cheng pernah keguguran, tubuh mengalami kerusakan. Kemungkinan besar dia tidak bisa punya anak lagi. Tidak bisa punya anak? Qingya, Ada apa? kita bicara, yuk. Nggak perlu dibicarakan. Aku tahu soal kondisi kesehatanmu. Kok kamu tahu? Kamu ngikutin aku? Aku antar tante cek ulang. Kebetulan tanya dokter. Ye Bufan. Hakmu mencampuri urusanku. Kamu tidak punya hak. Aku tidak punya hak, tapi ini terjadi karena aku. Kita sudah selesai. Kamu masih peduli padaku, benar, kan? Tidak. Aku akan menikah dengan Sehun Opa. Tolong, jangan ganggu aku lagi. Maaf. Tidak pernah berpikir semuanya jadi seperti ini. Aku tidak mau melihatmu lagi. Masa depanku. Aku tak ingin lagi ada bayanganmu. Qingya, dengarkan aku. Pergi. Sehun Kak. Ayo kita pulang. Sehun Kak. Apa katakan kepada Ye Bufan? Semua sudah kamu dengarkan. Sudah dengar. Aku tidak peduli soal ini. Asalkan kamu baik-baik, yang lain tidak penting. Ini tidak adil untukmu. Apakah dia masih ada di hatimu? Urusan menikah jangan buru-buru. Kamu istirahat yang cukup dulu ya. Perhatikan kesehatanmu. Tuan Muda bermasalah. Nona Su Qingcheng menunjukkan dokumen di rapat dewan. Ia mempertanyakan Kileyak. Kamu sudah sementara dikeluarkan dari lingkaran pengambilan keputusan. Apa? Su Qingcheng. Apa yang telah kamu lakukan? Lihat sendiri. Tertulis di kertas, ibumu diam-diam menjalin hubungan dengan pelayan keluarga Ye. Lalu melahirkanmu. Kamu sebenarnya bukan anak kandung Yi Tian. Itu tidak mungkin. Ini palsu. Dari mana mendapatkan ini? Asal-usulnya tidak perlu diketahui. Untuk keasliannya, periksa dengan baik. Apakah Tulisan tangan ibumu, Ye Bufan. Dari awal, kamu tidak layak mewarisi keluarga Ye. Yang berhak adalah bibi kecilmu. Sayang sekali, bibi kecilmu masih koma sampai sekarang. Pasti palsu. Tidak mungkin. Bukan anak keluarga Ye. Buktinya jelas, tak perlu bermimpi menjadi tuan muda. Sadarlah sedikit. Bagaimana bisa seperti ini? Bibi kena masalah. Pasti ada hubungannya dengan ini. Bicara. Bagaimana ibu meninggal setahun lalu? Apa yang Ye Tian katakan padamu sebelum pergi? Cheng Qingya selalu tahu. Tidak bisa. Mereka akan menyerangnya. Aku harus mencarinya. Jarang sekali kita kumpul bersama, ayo bersulang. Qingya, Nenek yang menuangkan minuman sendiri. kenapa kamu tidak minum? Begini itu kurang sopan. Qingya masih kecil, tidak minum ya sudah. Kenapa harus dipermasalahkan? Qingya, makanlah sayurnya. baik, Nenek? Qingya. Oh. Paman menghormatimu satu gelas. Paman ini. Paman. Qingya sedang kurang sehat. Biar aku yang menggantikannya menghormatimu. Sihun. Apa yang kamu lakukan? Berikan gelas itu pada aku, tuangkan gelas lagi untuk Qingya. Sudah cukup. Cheng Hui, duduk kembali. Mumpung semua keluarga ada di sini hari, aku mau mengumumkan sesuatu. Usiaku sudah tua. Urusan rumah ini, mulai sekarang, akan diserahkan kepada yang muda. Aku sudah memutuskan. Penerus keluarga Cheng di masa depan adalah Bu. Nenek. Bu, apa yang terjadi? Nenek. penerus.
Adalah. Nenek cepat katakan siapa. Saat ini masih mikirin penerus, cepat bawa ke rumah sakit. Ma, bertahan ya. Beberapa jam kemudian, Nenek biasanya sehat saja. Kenapa tiba-tiba begini? Umurnya sudah tua, pusing sedikit atau demam. Hal biasa kan? Semoga nenek baik saja. Sampai akhir, nenek belum sempat menyebutkan nama penerus. Kamu membesarkan cucu. Bicara soal pewaris, kamu tidak peduli keselamatan orang tua. Aku khawatir ada yang memanfaatkan situasi untuk berbuat yang tidak seharusnya. Sehun kakak. Kamu kenapa? Apakah ada yang membuatmu? Kingya. Aku baik-baik saja. Jadi itu soal gelas anggur tadi. Kingya. Ye, Bu Fan. Kenapa kamu datang? Aku ada urusan penting denganmu. Baru di jalan. Lihat nenek dibawa ke rumah sakit, langsung ke sini. Bagaimana keadaan nenek? Belum jelas. Pingsan dan dibawa ke rumah sakit untuk darurat. Apa yang ingin kamu bicarakan? Aku telah diusir dari keluarga Ye. Kamu. Kamu sudah tahu asal-usulku, bukan? Aku. Su King Cheng entah dari mana mendapatkan sebuah surat. Tulisan tangan ibuku membuktikan identitasku. Dia mengungkapkannya di rapat dewan. Lalu sekarang gimana? Identitas nggak peduli, nggak nyangka Su King Cheng menyembunyikan begitu dalam. Semua ini dia lakukan demi merebut keluarga Ye, dan kemungkinan besar mereka juga ingin menyerang kamu. Aku buru-buru datang ngasih tahu. Melindungi kamu. Sekarang kepala keluarga keluarga besar Cheng sebesar ini, tak bisa tanpa pemimpin. Sebagai anak sulung, saya sementara mengambil tanggung jawab ini. Kalian. Tidak ada yang keberatan, kan? Saat nenek mau mengumumkan, dia melihat Kingya. Apa hubungannya kepala keluarga sama kamu? Kurang ajar. Kamu sepertinya ingin merebut Ibu belum mengatakan, tapi kamu bicara sembarangan. Menurutku, kamu jelas ingin mengambil alih keluarga Cheng. Cheng Yanshui secara misterius membawa Cheng Qingya kembali. Apakah dia keluarga Cheng? Masih belum pasti. Kamu. Qingya. Jangan emosional. Ye Bufan. Kamu, orang luar tanpa identitas jelas, punya hak apa ikut campur urusan keluarga Cheng? Dari mana tahu asal-usulku? Tampaknya kamu dan Su King Cheng bersekongkol. Siapa Su King Cheng? Aku tidak kenal. Itu aneh, sangat sedikit orang yang tahu identitasku. Su King Cheng mengusirku dari keluarga Ye. Nenek Cheng mengalami masalah. Lagi pula, pewaris dipilih oleh Nenek Cheng. Kamu malah terus-terusan menghalangi. Menurutku, orang yang bermain di balik layar pasti kamu. Sejak kapan orang luar yang asal-usulnya tidak jelas berani bicara sembarangan di sini? Apa kamu pikir keluarga Cheng ini tidak punya siapa-siapa? Operasi sudah selesai. Tanda-tanda vitalnya stabil. Tapi. Pasien mengalami koma dalam, disebut kondisi vegetatif. Maksudnya apa? Apakah nenek masih bisa sadar? Kondisi vegetatif berarti pasien memiliki fungsi dasar kehidupan. Kehilangan semua kesadaran dan kemampuan kognitif. Kenapa kamu terlihat senang? Dia berhasil dengan rencana liciknya. Tentu saja dia merasa puas dan senang melihat ini. Saya tertawa karena kalian bodoh. Bahkan kondisi vegetatif pun perlu penjelasan dokter. Ibuku yang malang. Di usia setua ini, Masih harus menderita. Jangan pura-pura baik di sini. memuakan. Identitas Cheng Qingya diragukan. Dia bukan anggota keluarga Cheng. Cheng Shishuan. Bukan darah keluarga Cheng, dicoret. Kamu tidak tahu malu. Kamu tidak pantas bicara begitu. Pergi sekarang juga. Keluarga Cheng tidak ada kaitan dengan kalian. Aku mau bertemu nenek. Mau apa ketemu? Cepat pergi. Aku akan segera mengambil alih urusan grup. Sepertinya, Su King Cheng dan Cheng Hui lama bekerja sama. Tujuan mereka jelas. Sekarang nenek pingsan. Keluarga Cheng jatuh ke tangan. Kita harus bagaimana? Jangan panik. Aku punya cara. Chang Hui. Cepat sekali, buktinya sudah dihancurkan. Kingya. Kita pergi dari tempat ini dulu. Sehingga, kamu mencari sesuatu? Ketemu? Aku curiga Cheng Hui meracuni minuman. Aku masuk untuk mencari gelas dan sisa obat, tapi sudah dibersihkan. Bukti mungkin sudah hilang. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Cheng Hui mungkin segera kembali. Tunggu. Nenek pernah bilang, ibuku Cheng Yanshui meninggalkan sebuah surat.
berguna untukku saat mewarisi usaha keluarga di masa depan. Surat itu disimpan bersama barang-barang lamaku. Qingya, putriku. Aku adalah ibumu, Cheng Yansui. Saat kamu membaca surat ini, pasti adalah saat yang genting. Dulu, aku dan Ye Tian saling mencintai tulus. Karena halangan keluarga, terpaksa berpisah. Namun dia tidak tahu, saat kami berpisah, aku sudah mengandung anak ini. Itu kamu. Kamu adalah putri kandung Ye Tian. Ini semua benar? Dengan surat ini, kita punya modal untuk balik keadaan. Kali ini, kita harus ambil kembali semua yang telah hilang. Jangan buang-buang tenaga. Apapun yang kalian lakukan sekarang sudah terlambat. Su Qingcheng, kamu benar-benar mengira bisa dengan tenang duduk sebagai ketua Dewan Keluarga Ye? Orang dengan identitas diragukan mempertanyakan saya tidak layak, tapi kamu punya hak? Saya tidak layak. Tapi dia layak. Pewaris yang sah sebenarnya adalah dia. Ye Bufan, kamu bisa menemukan tokoh penting. Cheng Qingya diusir dari keluarga Cheng, sungguh lelucon. Silakan tertawa, tapi aku rasa sebentar lagi kamu tidak bisa tertawa lagi. Identitas asli Cheng Qingya adalah Putri Ye Tian dan Cheng Yansui. Dialah pewaris sah keluarga Ye. Apa yang kamu omongkan? Ye Tian dan Cheng Yansui? Mereka benar-benar saling mencintai dan melahirkan Qingya. Tapi kemudian mereka terpaksa berpisah. Surat ini adalah bukti terakhir. Omong kosong, Ye Bufan, kemampuanmu bikin cerita hebat. Memang benar, aku bukan anak kandung Ye Tian. Ibuku menuliskan asal-usulku dalam sebuah surat. Dia menyembunyikannya di balik foto altar. Surat itu adalah surat yang kamu, Su Qingcheng, temukan. Kamu bicara, tapi membuktikan identitasmu bermasalah. Pakai Qingchengnya anak perempuan Ye Tian? Kamu gak bisa buktiin. Tunjukkan buktinya. Buktinya ada di sini. Ini surat tulisan tangan ibu angkatku, Cheng Yansui. Semua kejadian waktu itu, semua kebenarannya, tercatat di dalam sini. Itu gak mungkin, surat pasti palsu. Surat peninggalan terakhir dari Nyonya Cheng Yansui. Dia gak mungkin pakai surat palsu buat bohongi putrinya sendiri, kan? Aku paham sekarang. Kamu itu masih gak bisa melepaskan status tuan muda kamu. Kamu gak terima kenyataan kamu gak bisa jadi tuan muda keluar. Jadi kau memasukkan surat untuk membuat kekacauan. Su Qingcheng, kau masih tidak berani mengakuinya? Sekarang aku adalah ketua resmi keluarga Ye. Trik murahanmu itu tidak akan menipu siapapun. Urusan keluarga Ye. Kapan giliranmu memutuskan segalanya? Kenapa kamu sudah bangun? Melihat aku berdiri di sini sadar. Apa kamu merasa terkejut? Bibi kecil, aku hanya terlalu senang. Hentikan wajah pura-puramu itu. Aku hampir kehilangan nyawa. Bukankah itu berkatmu? Su Qingcheng. Kamu membujuk Cheng Qingya ke rumah. Lalu mendorongku lagi, berusaha menjebak dia. Aku pura-pura tidak sadar hanya untuk membuatmu lengah. Agar kesalahanmu terlihat. Kamu memfitnah aku. Kamu jatuh dari tangga karena ceroboh. Apa kepalamu terbentur sampai lupa ingatan? Sampai mengarang cerita di sini. Rekaman CCTV masih di tanganku. Semua terekam jelas. Proses kejahatanmu ada di situ. Waktu itu, kamu lempar semua tanggung jawab ke Qingya. Untung tante sudah berjaga-jaga. Baru aku. Wajah aslimu. Meski sadar, lalu kenapa? Saat kamu pingsan, pakai sidik jarimu untuk otorisasi. Kudapatkan kunci identitasmu. Sekarang, semua aset keluarga Ye sudah berhasil dipindahkan atas namaku. Kamu mau cek lagi nggak? Apakah aset itu benar-benar sudah atas nama kamu? Sampai sekarang, masih pura-pura main rahasia. Mana mungkin? Bank telah menghentikan transfer. Prosesnya, uang yang ditransfer sudah dikembalikan. Ini semua gara-gara ulah kamu. Sekarang. Nggak punya hak tanya orang. Aku tidak terima.
Ayah sudah bekerja keras untuk keluarga Ye selama Ye Bufan, berlatar belakang tidak jelas, menikmati kenyamanan bertahun-tahun. Sekarang mereka masih identitas palsu mengendalikan keluarga. Apa mereka sama sekali tidak salah? Tidak perlu mengatakan padaku sekarang. Ayo kita pergi. Kalau tidak, begitu Cheng Hui kembali, kita tidak akan bisa pergi. Selamat ya, Nona Su. Sepertinya keluarga Ye sudah jadi milik kita. Semua sudah selesai. Bibi kecil tidak pingsan, kemunculannya. Bukti Cheng Qingya putri kandung Ye Tia. Apa? Kenapa dia tiba-tiba muncul? Mana aku tahu. Sekarang bukan waktunya untuk membahas ini. Mereka sudah menguasai keluarga Ye. Selanjutnya, mereka akan menyerang habis-habisan. Apa yang harus kita... Jangan panik. Sekarang keluarga Cheng ada di tanganku. Beberapa anak muda itu tidak akan bisa berbuat banyak. Kalau Cheng Qingya tidak ada, Rintangan kita akan... ada yang hilang. Kalau cuma kecelakaan biasa, siapa bisa menyangka terjadi pada kita? Kita cuma butuh momen yang tepat. Dan seseorang yang tidak pernah akan menghubungkan ini ke kita. Ide yang bagus. Pak Kebetulan. Aku kenal satu sopir truk besar yang nekat banget. Di saat seperti ini, Cheng Qingya di sana seharusnya sudah selesai. Itu kan truk besar. Masalah besar diselesaikan. Urusan selanjutnya akan jauh lebih mudah. Halo, target selamat diselamatkan oleh orang sekitar. Siapa yang Seseorang bernama Ye terluka parah, pingsan, kondisinya kritis. Pasti Ibu Fan lagi. Aku mengerti. Bagaimana? Semuanya sudah beres. Cheng Qingya tidak apa-apa. Cheng Qingya tidak apa-apa, ada apa ini? Ye Bufan berdiri depan. Dia sendiri terluka. Sekarang hidupnya Dia mati atau tidak? Apa hubungannya dengan kita? itu kan tergantung cara orang-orangmu bekerja. Hal sederhana ini tidak bisa Semua ini dari awal sampai akhir rencanamu. Sekarang malah menyalahkan aku. Aku pergi ke rumah sakit untuk melihat Cheng Qingya. Meskipun dia tidak apa, aku tetap ingin memeriksanya. Hanya seorang wanita saja. Baru mengambil alih keluarga Yi, dasar bilang kuat. Selama koneksi dan kerjasama dengan keluarga lain untuk mengambil alih aset Y, lalu membagi keuntungan, itu tidak sulit. Ide ini bagus. Mulai aksi sekarang. Kali ini kita harus membuat keluarga tidak punya kesempatan untuk bangkit lagi. Cheng Qingya. Coba hitung sendiri, karena kamu, banyak orang jadi korban. Kamu. Ini kamu yang atur, kan? Benar? Iya, memang aku. Lihat dirimu sendiri Bu Ye Bufan. Kamu membuat dia stres. Ye Bufan juga kena masalah karena kamu. Siapa yang dekat denganmu? Tidak ada yang akhirnya baik. Pergi dari sini. Bufan pasti akan baik-baik saja. Kamu melakukan banyak hal buruk. Pasti akan membayar harga. Qingya, Bagaimana kondisinya? Tidak tahu. Sehun Hyong. Aku takut sekali. Jangan takut. Yi Bufan. Dia akan melewati ini. Kenapa ini bisa terjadi? Pasti ini ulahmu, kan? Jangan asal ngomong. Hei Cheng Sihun. Yang bijak tahu kapan harus berubah pikiran. Jika mau balik arah. Balik kerja untuk keluarga. Masih bisa kasih kamu jalan keluar. Mimpi aja. Siapa banyak berbuat jahat, akhirnya cepat atau lambat, kalian harus bertanggung jawab atas Kalau begitu kita lihat saja nanti. Berusaha keras mempertahankan tanda-tanda kehidupan, tapi kondisinya sangat kritis. Satu-satunya cara mungkin adalah transplantasi jantung. Dan harus menemukan donor yang cocok dalam waktu 24 jam. Dokter, tolong selamatkan dia. Kami menghubungi jaringan medis besar untuk mencari donor cocok. Tapi waktunya sangat mendesak, dan tingkat kecocokannya juga sangat sulit. Ketua. Saham perusahaan diserang aksi jual. Beberapa mitra kerja menghentikan proyek. Situasinya buruk. Saya punya hal segera gunakan semua sumber daya di seluruh wilayah mencari donor jantung bergolongan darah A. Dalam waktu 12 harus ditemukan. Baik, saya langsung urus. Itu Cheng Hui menyerang keluarga Yi. Kamu harus segera kembali untuk mengambil alih. Saya mau menunggunya sadar. Kalau dia benar-benar. Apa gunanya menjaga keluarga Ye? Saya hanya ingin dia hidup. Qingya.
Kamu mencintai dia, kan? Dia rela mengorbankan hidup, bahkan nyawanya sekalipun. Ya. Aku mencintainya. Itu efek dari minuman itu. Sehun Hyong, kamu kenapa? Jangan sentuh aku. Urus saja Ye Bufan MU itu. Sehun kakak. Sekarang sedang dalam situasi hidup dan mati. Kamu bicara apa? Hidup dan mati? Aku peduli dengan bisnis keluarga Cheng. Jujur saja, Dari awal aku baik padamu berharap mendapat bagian setelah kamu mewarisi harta keluarga Cheng. Sekarang kamu sendiri dalam masalah, aku nggak perlu pura-pura lagi. Chen Shisun. Ternyata kamu orang seperti ini. Aku memang serealistis ini. Sekarang kamu tidak punya apa-apa, hanya akan membebani aku. Aku tidak mau melihatmu lagi. King Ya. Maaf. Aku tidak seharusnya mengatakan hal yang menyakitimu. Dokter. Tolong segera periksa golongan darah saya. c'est 40. Apakah merasa tidak nyaman? Saya ingin mendonorkan jantung saya. Tolong periksa apakah cocok sesegera mungkin. Tuan Cheng. Anda memenuhi syarat untuk Nama. Tolong atur pemeriksan kekokoken Minyel Uru. Dan persiapan, Tuan Cheng. tahu apa artinya ini, menyangkut nyawa Anda. saya sangat paham. Tolong cepat sedikit. Dia butuh jantung itu sekarang. Tuan Cheng, Asile Pemeriksan Andati Dagbek. Fungsi jantung lumayan, ginjal dan lambung Anda mengalami kerusakan serius. Harus segera hubungi keluarga dan atur perawatan inap. Bisakah jantung saya digunakan? Kalau berdasarkan fungsinya, jantung Anda sehat. Anda harus menerima perawatan menyeluruh segera, bukan berpikir untuk mendonorkan organ. Organ lainnya sudah gagal sampai sejauh ini. Menurut Anda, seberapa besar makna perawatan ini? Kami dokter, kami tidak akan menyerah pada nyawa pasien. Tidak perlu keluarga dekat. Tolong beri formulir persetujuan donor organ, akan saya tanda tangan. Pak Cheng, tolong pikirkan baik-baik. Saya sudah memikirkannya dengan jelas. Tolong cepat. Siapkan operasinya. Saya mewakili pasien dan rumah sakit, menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya. Persiapkan operasi. Tinggalkan pena untuk saya menulis dan bantu sampaikan kepada Orang yang mendapat transplantasi jantung saya. Bufan. Kamu baik-baik saja. Syukurlah, sungguh luar biasa. Aku benar-benar sangat membutuhkanmu. Cepatlah sadar, ya? Bufan, apa kamu bisa mendengar aku berbicara? Ye Bufan. Kamu sudah sadar. King Ya, aku tidak sedang bermimpi, kan? Bukan. Ini nyata, bukan mimpi. Rumah sakit melakukan operasi transplantasi jantung. Kamu sudah melewati masa kritis. King Ya. Syukurlah. Aku masih hidup. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Bagaimana perasaanmu? Rasa tidak nyaman? Hanya sedikit lemas. Semua baik-baik saja. Tuan Ye, bagaimana rasanya, dokter? Terima kasih kalian telah menyelamatkanku. Dokter, terima kasih. Ingin bertanya satu hal. Pendonor. Di mana keluarganya? Saya ingin berterima kasih. Pendonor tidak memiliki keluarga dan meminta identitasnya dirahasiakan. Maaf, kami tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut. Baik. Saya mengerti. Sebagai rasa terima kasih, saya akan menyumbangkan dana atas nama pribadi. Mendukung penelitian medis rumah sakit. Seiya mewakili Rumasaki, terima kasih. Selain itu, biaya operasi perlu Anda lunasi dulu. Baiklah, saya akan segera pergi. Tolong jaga dia untuk saya, ya.
Ini adalah surat dari pendonor jantung untukmu. Dia memintaku untuk menyerahkan langsung kepadamu. Y. Buffon. Saya Cheng Shisun. Dulu saya tidak rela. Kamu mendapat perhatian penuh dari Qingya. Sekarang tidak penting lagi. Cheng Hui telah mengotak-atik minuman. Tubuhku sudah tidak bisa bertahan lama. Aku meninggalkan hati ini. Tolong gantikan aku. Jaga dia dengan baik selamanya. Jangan biarkan dia terluka lagi. Cheng Shisun. Ternyata kamu. Kenapa? Melamun sendirian. Apa kamu nggak enak badan? Gak ada apa-apa. Lagi mikirin soal kerjaan. Kalau dipikir-pikir, ini kebetulan aku minta semua orang cari donor jantung yang cocok, tapi rumah sakit menemukannya cepat. Donor yang cocok? Operasinya juga lancar banget. Iya. Budi ini terlalu besar untuk dibalas. Jadi, kita harus hidup dengan baik agar tidak menyia-nyiakan hadiah ini. Iya. Kamu harus cepat sembuh. Oh iya. Di mana Cheng Shisun sekarang? Dia sudah pergi. Aku tidak menyangka, dia selalu membohongiku. Dia bilang, dia punya keluarga di luar negeri. Mendekati aku. Hanya demi keuntungan. Tidak mungkin. Dia pasti tidak akan begitu padamu. Kenapa kamu begitu yakin? Kamu tahu sesuatu. Aku. Tidak. Aku hanya merasa. Dia bukan orang seperti itu. Sudahlah. Tidak penting lagi. Yang penting sekarang kamu sembuh. Setelah kamu sembuh, kita cari cara lagi. Untuk mengambil kembali milik keluarga Cheng, semua harus kita rebut lagi. Baik. Ada petunjuk tentang sopir yang menabrak kita? Belum ada. Orangnya sudah tertangkap, tapi bersikeras itu kecelakaan dan tanggung jawab sendiri. Selain itu, Su Qingcheng sempat datang ke rumah sakit hari itu. Di balik kejadian ini, pasti ada bayangan Su Qingcheng dan Cheng Hui, tidak akan sesederhana itu. Bu Fan, mungkin kita seharusnya tidak melawan mereka lagi. Lindungi keluarga Ye. Jalani hidup dengan baik. Tidak bisa? Pohon ingin diam, tapi angin terus berhembus. Meski kita ingin berhenti, mereka tetap tidak akan melepaskan kita. Cheng Qingya, surat perjanjian pengalihan saham yang kau siapkan. Sudah siap belum? Kenapa aku harus menyiapkannya? Masih tetap keras kepala. Tunggu saja saat keluarga Ye dan keluarga Cheng. Harta yang tersisa perlahan habis tanpa tersisa. Saat itu, kalian akan kehilangan segalanya. Jangan salahkan aku karena sudah pernah memberimu kesempatan. Pak Cheng, ada masalah besar. Saham perusahaan sedang cepat dibeli oleh modal asing. Kita tidak bisa melawan. Apa? Siapa berani lakukan ini? Selidiki latar belakangnya. Itu perusahaan lepas pantai baru terdaftar. Latar belakang sangat Kekuatan dana mereka sangat besar. Kumpulkan dana untuk melindungi saham. Stabilkan sahamnya. Tidak ada gunanya, Pak Cheng. Lebih dari 80% saham mereka kuasai. Bagaimana bisa seperti ini? Siapa yang sedang menjebak saya di balik ini? Kalian. Pasti yang melakukannya. Kami selalu di sini. Sepertinya kamu sendiri yang berbuat jahat dan akhirnya kena batunya. Apa kena batu segala? Aku nggak percaya. Aku pasti akan menangkap siapapun itu. Nggak perlu cari lagi, itu aku. Bu. Bukannya ibu koma? Kok bisa bangun dari ranjang? Cheng Hui. Tidak kusangka, demi merebut warisan keluarga. Kamu bahkan tega melukai ibumu sendiri. Apa yang telah kamu lakukan? Sudah membuatmu tak pantas lagi memakai nama, apalagi memimpin keluarga Cheng. Nenek, Anda tidak apa-apa. Syukurlah. Kamu ingin tahu perusahaan apa? Aku akan beritahu. Modal asing yang membeli saham keluarga Cheng. Ini semua aku yang atur. Aku juga tak pernah pingsan di rumah sakit. Aku menunggu kamu menunjukkan kelemahanmu. Itu tidak mungkin. Kamu mana punya sumber daya dan kemampuan? Waktu muda, mulai bisnis dari nol. Grup Perdagangan Internasional Snauland. Itu milikku.
Snowland International? Itu salah satu konglomerat terbesar di dunia. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Fakta lebih kuat dari kata-kata. Kamu bersekongkol mensalakai keluarga, mirbat harta warisan. Bukti sudah saya serahkan ke polisi. Kamu harus bertanggung jawab atas semua yang sudah kamu lakukan. Ibu, aku anak kandungmu. Jangan sekejam ini. Beri aku kesempatan lagi. Saat kamu meracuni aku, merencanakan terhadap King Ya dan keluarga Ye, ingatkan ikatan keluarga? Su Qingcheng sudah mengaku semuanya. Kamu tidak punya sedikit pun peluang. Sekarang aku mungkin saham keluarga Cheng dan Ye kan digabung secara legal. Cucu perempuan ke Cheng Qingya akan sepenuhnya mewarisi dan memimpin. Mulai hari ini, Cheng Qingya adalah pemimpin bersama dari dua keluarga besar. Selama nenek masih ada, tak ada yang berani membuli kamu lagi. Nenek, syukurlah kamu baik. Seseorang, tolong, seret enek tidak berbakti, cepat. Bu Fan, Kemarila. Terima kasih, sudah melindungi King Ya. Bahkan rela mengorbankan nyawa. Aku sudah dengar semuanya. Nenek, itu memang tanggung jawabku. Tanpa King Ya, aku juga tak bisa hidup. Cheng Shuan anak itu. Neneknya. Jangan bahas dia lagi, dia tak layak. Dia sudah menunjukkan tabiat dia di luar negeri, sudah punya keluarga, mendekati aku, demi harta keluarga Cheng. Melihat aku jatuh, dia buru-buru menjauhkan diri dan pergi. Bukan begitu. King Ya, sama sekali bukan begitu. Pergi juga nggak apa-apa. Setiap orang punya pilihan. Qing Ya, di sisimu masih ada Bu Fan. Nanti, masih ada keluarga dan Cheng. Cukup sudah. Aku mengerti. Hari ini sedikit sedih. Bagaimanapun aku dulu begitu percaya padanya. Bu Fan, ada apa denganmu? Apa tubuhmu tidak enak? Selesai operasi transplantasi, harus istirahat. Aku tidak apa-apa. Hanya saja, sedikit lelah. Kamu tadi berdiri terlalu lama ya? Baru saja selesai operasi. Harus istirahat yang cukup. Qing Ya. Aku nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, baguslah. Nenek. Bu Fan, kamu kenapa? Jangan nakutin aku. King Ya, ada sesuatu yang aku sembunyikan darimu. Walau aku sudah janji pada orang lain untuk merahasiakannya. Tapi aku benar-benar nggak bisa lagi menyembunyikannya. Hatiku ini, setiap saat selalu mengingatkanku. Menyalahkanku. Jantung. Pendonor harus dirahasiakan. Kita hormati keinginannya. Jangan terbebani. Bukan beban. Tapi rasa terima kasih yang berat dan kebohongan. King Ya, orang yang memberikan jantung ini padaku, adalah Cheng Shisun. Cheng Shisun. Dia menyerahkan jantungnya padaku. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia jelas-jelas. Dia punya keluarga di luar negeri. Dia mendekatiku karena uang. Aku tidak bercanda. Lihat ini. Sahun Oppa. Aku bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal padanya dengan baik. Aku bahkan memarahinya seperti itu.
Cheng Shisun memberikan hatinya padaku. Bukan hanya agar aku bisa hidup lebih baik. Hatiku ini, separuhnya adalah miliknya. Mulai sekarang, setiap detak jantungku, setiap getaran hatiku, itu semua adalah rasa peduli dan doa untukmu. Luar biasa. Kita berhutang padanya. Tidak akan pernah terbayar. Yang bisa kita lakukan hanya hidup dengan baik. Terus bahagia. Setahun kemudian, tidak disangka setelah keguguran, kami masih bisa memiliki bayi lagi. Saat dokter mengatakan padaku, aku, Hal lewat, jangan dibahas lagi. Lihatlah. Dia tidur nyenyak sekali. Sehat bugar. luar biasa. Sayang. Menurutmu, nama apa yang cocok untuknya? Nama, ya? Aku diam-diam memikirkannya. Kamu sendiri? Pernah terpikir? Iya. Sebenarnya aku juga mulai berpikir. Aku hitung mundur 3 angka. Kita ucapkan nama yang dipikirkan. Lihat kali ini, apakah kita benar-benar sehati? 3. Yah Cheng Shisun. King ya. Kali ini. Akhirnya kita berpikir sama. Shisun. Nama ini sangat bagus. Ini mengikat keluarga terpenting, kenangan, dan masa depan. Semua menjadi satu. Dia akan membawa berkah ini. Dengan cinta dari kita semua. Hidup dengan damai. Dan bahagia.